Kita nggak bergerak, kita nggak bertumbuh, sedang berhenti. Saya sering berkata, seandainya kehidupan Kristen kita itu semua dengan pola pikir pengusaha, hidup Kristen itu dahsyat, saudara. Mengerti maksud saya? Tidak ada pengusaha itu yang nggak pengen maju. Jadi kalau dia punya toko dibuka dari tahun 97, hari pertama dia buka, omset hariannya itu 300.000. Maka nggak mungkin tahun 98 dia akan puas. Puji Tuhan, sudah setahun saya buka toko ini, omsetnya naik dari 300.000, saya buka sekarang seperti 325.000. Bilang puji Tuhan, goblok betul. Memang kalau lihat angkanya bertambah. Awal tahun omsetnya 300.000. Tahun yang berikut naik 25.000. Jangan bilang puji Tuhan. Berarti saudara gagal. Harusnya dari hari ke hari ada peningkatan. Saya masih ingat waktu Pak Hendrik buka hari pertama, tanggal 16 Agustus tahun 2004. Saya tanya, berapa omset hari pertama? Setelah sebulan, masih ingat waktu itu ada kapal tenggelam pas di pelabuhan. Harga barang naik luar biasa. Meningkat terus. Nah, kalau hidup Kristen kita pakai ukuran pengusaha, saudara. Pertanyaannya, 11 bulan ini saudara sudah mencapai apa? Dalam ukuran kerohanian, dalam iman, dalam pengenalan kepada Tuhan, masalah kasih. Jadi lihat hidup anak-anak dari umur 0 1 hari itu, dan diberi makan, dipelihara, ada perubahan, nampak sekali perubahan. Nah, semua itu terjadi karena waktu yang digunakan oleh bayi itu untuk hidup. Dari seorang bayi dia menjadi seorang anak, dari seorang anak dia menuju remaja. Pengusaha juga begitu, dia hidup dalam perjuangannya, dia mencapai target. Setiap bulan ada target, ada target. Kalau 2007 ini lewat, lalu kita tidak pernah menghitung apa perubahan hidupku di dalam Tuhan. Kalau saudara menemukan awal Januari 2007 kita ini pemarah, ternyata sampai November sudah mau habis masih pemarah juga, berarti kita sedang gagal. Coba cek. Dalam segala hal kita perlu memeriksa kehidupan kita ini. Ingat, orang marah dan orang kecewa yang bisa menahan waktu. Dia berhenti di situ, dia nggak bisa bergerak lagi. Maka kalau sepanjang tahun ini ada begitu banyak kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita, mari untuk waktu yang berikut ini kita usahakan, kita gunakan supaya jauh lebih baik. Amin. Dan itu kerinduan Tuhan dan kerinduan kita juga. Saya percaya nggak ada orang tua setelah anaknya umur 11 bulan dan akan diulang tahun ini 5 minggu kemudian, masuk awal Januari tahun berikut, ternyata anak ini untuk angkat kepalanya aja nggak bisa. Berarti anak ini bermasalah. Sudah hampir setahun, yang lain sudah jalan, ini angkat kepala aja nggak bisa. Betapa sedih orang tua ini. Saudara, Papa di surga memberikan hidup buat kita setiap hari. Dia menunggu sesuatu hasil dari perubahan kehidupan kita semua. Tadi pagi saya berkumpul dengan anak-anak kita generasi pertama yang sudah kelas 12. Jadi hari Rabu yang lalu salah seorang di antara mereka, saya lupa antara Esther atau Yeverina, itu minta, bilang, "Papi, kami anak-anak generasi pertama yang kelas 12 atau kelas 3 SMA mau ketemu, mau bicara,
Bagaimana setelah kami lulus? Waduh, saya senang dapat itu. Kemarin malam, semua kepala sekolah dari TK sampai SMA dan pimpinan perguruan tinggi, karena ada 5 jenjang di antara kita semuanya kumpul dengan beberapa penatua untuk membicarakan bagaimana selanjutnya proses pendidikan ini. Nah, salah satu yang dibicarakan adalah tentang anak-anak kita generasi pertama. Maka Pak Hari Nino Baes dan Pak Refli mendapat tugas untuk membimbing mereka menentukan. Saudara, mereka ada yang mau jadi arsitek. Kami tanya, kenapa kamu mau jadi arsitek? Dan saya ingin melihat Papua dibangun. Ada satu yang ingin sekolah di hubungan internasional. Kami tanya, kenapa kamu milih itu? Saya ingin jadi diplomat. Kaget saya dengar itu. Kenapa kamu ingin jadi diplomat? Saya kejar terus pertanyaannya. Saya ingin menghubungkan Papua dengan negara-negara lain. Ini perempuan, saudara. Jadi dia sudah punya visi dalam hidupnya. Dia ingin sekolah hubungan internasional karena dia ingin membawa Papua ini ke dunia. Yang satu lagi dia bilang pertambangan. Kenapa kamu ambil pertambangan? Saya ingin jadi seorang ahli yang bisa mengelola kekayaan tambang di Papua ini, supaya orang-orang Papua bisa menikmati. Nah, waktu kami berdoa, saudara, tanpa disadari kami bisa menangis bersama-sama. Lalu masing-masing berdoa bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami 13 tahun. Saudara dengarkan, mereka itu bisa doa untuk anak-anaknya Ibu Yuli almarhumah. Mereka doakan Yedija, mereka doakan Glorious. Mereka mendoakan Yosua dengan Nadine. Bayangkan, mereka mendoakan teman-teman mereka yang gagal di tengah jalan. Mereka masih ingat nama teman-teman mereka yang dulu sama-sama di asrama sejak taman kanak-kanak. Saudara, saya nggak bisa berdoa, saya menangis. Betul-betul saya menangis. Mereka juga menangis. Mereka mendoakan guru-guru mereka yang sudah keluar, yang pernah mengasuh mereka. Mereka doakan pengasuh-pengasuh, baik yang sudah keluar maupun yang masih ada, juga guru-guru. Mereka mendoakan para donatur. Mereka salah satu berkata, ada banyak donatur nggak kenal kami, tapi Tuhan pakai mereka untuk membiayai sehingga kami bisa selesai sampai ini. Saudara, waktu mereka berdoa, saya cuma bisa menangis, mereka juga menangis. Lalu saya menerawang jauh. Waktu pertama kali kita mulai TK di Karangtumaritis, dengan semua keadaan yang sangat terbatas, waktu yang kita lewati itu bisa menghasilkan sesuatu. Kita bersyukur Eli Tebay jadi orang yang dipercaya di kabupaten ini. Dia adalah satu-satunya sarjana seni rupa. Bayangkan, belum ada orang suku Mei seperti dia yang punya jenjang setinggi itu khusus untuk seni rupa. Kemarin dia cerita kepada saya, adiknya masih ada di Denpasar. Adiknya sudah lulus SMP ya, masuk ke SMA. Iya. Kenapa? Masih SMP, mau masuk SMA atau? Nah, adiknya ini diperebutkan kira-kira oleh 5 SMU yang terbaik di Denpasar karena prestasi. Anak pedalaman. Waktu Eli menyebutkan SMA ini 5 SMA memperebutkan anak Mei ini. Hebat bukan? Semua ini bisa terjadi karena waktu. Orang yang pandai menggunakan waktu dalam hidupnya, dia pasti akan jadi orang yang sukses. Maka itu mengapa Tuhan bicara lewat kitab Amsal. Orang malas tidak akan dapat apa-apa dalam hidup. Enggak akan dapat. Saudara, itulah Tuhan yang ingin supaya dunia itu mengenal Dia lewat kehidupan kita.